Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dila Safa Salsabila dengan NIM 22251900081. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai pengujian hipotesis sampel kecil untuk mu dan mu1 min mu2 pada mata kuliah Statistika Matematika. Baik, langsung saja kita masuk ke materi. Yang pertama, uji sampel kecil untuk mu. Kita asumsikan Y1, Y2, dan seterusnya sampai Yn merupakan sampel acak dari distribusi normal dengan mean yang tidak diketahui dan varians yang tidak diketahui. Dan nilai harapan Yi sama dengan mu. Jika H0 mu sama dengan mu0 benar, maka HA untuk yang pertama, jika mu lebih dari mu0, maka alternatif sisi kanan. Jika mu kurang dari mu0, maka alternatif sisi kiri. Jika mu tidak sama dengan mu0, maka alternatif dua sisi. Uji statistik distribusi T. T sama dengan Y bar dikurang mu0 per S per akar N berdistribusi dengan derajat bebas Pi sama dengan N dikurang 1 df. Selanjutnya, daerah penolakan. Jika T lebih dari T alfa, maka daerah penolakan sisi kanan. Jika T kurang dari min T alfa, maka daerah penolakan sisi kiri. Jika nilai mutlak T tidak sama dengan T alfa per 2, maka daerah penolakan dua sisi. Selanjutnya, kita masuk ke contoh soal 10.12. Contoh 8.11 memberikan kecepatan moncong 8 cangkang yang diuji dengan bubuk mesiu baru bersama dengan rata-rata sampel dan simpangan baku sampel. Y bar sama dengan 2959 dan S sama dengan 39,1. Pabrik mengklaim bahwa pupuk mesiu baru menghasilkan kecepatan rata-rata tidak kurang dari 3.000 kaki per detik. Apakah data sampel memberikan bukti yang cukup untuk bertentangan dengan klaim pabrik pada tingkat signifikasi 0,025? Yang pertama, dari uraian di atas dapat kita ketahui N sama dengan 8, Y bar sama dengan 2959, S sama dengan 39,1, mu 0 sama dengan 3000, dan alfa sama dengan 0,025. Ditanya, apakah data sampel memberikan bukti yang cukup untuk bertentangan dengan klaim pabrik pada tingkat signifikasi 0,025? Untuk solusinya sebagai berikut. Dengan asumsi bahwa kecepatan moncong kira-kira terdistribusi normal, kita dapat menggunakan tes yang baru saja diuraikan. Kami ingin menguji H0 mu sama dengan 3000. Versi alternatif HA mu kurang dari 3000. Nah, pada contoh ini, kita punya derajat bebas V sama dengan N dikurang 1. Seperti diketahui, N sama dengan 8. Maka dapat kita peroleh 8 dikurang 1 sama dengan 7 df. Maka derajat bebas Pi sama dengan 7 df. Dan menggunakan tabel 5 pada lampiran 3, T alfa sama dengan alfanya itu diketahui 0,025. Maka dapat kita peroleh T 0,025. Kita lihat pada tabel. DF-nya itu 7 dan T 0,025. Maka diperoleh 2,365. Maka daerah penolakan diberikan oleh T kurang dari min T 0,025 sama dengan min 2,365. Selanjutnya,
T sama dengan Y bar dikurang mu 0 per S per akar N. Seperti yang sudah diketahui dalam permasalahan ini, maka dapat kita peroleh sama dengan 2.959 dikurang 3.000 per 39,1 per akar 8 sama dengan negatif 41 dikali akar 8 per 39,1 sama dengan negatif 2,966. Nilai ini berada di daerah penolakan karena T sama dengan negatif 2,966 kurang dari negatif 2,365. Karenanya, hipotesis 0 ditolak pada tingkat signifikasi 0,025. Kami menyimpulkan bahwa ada cukup bukti yang bertentangan dengan klaim pabrik dan bahwa kecepatan moncong rata-rata sebenarnya kurang dari 3.000 kaki per detik pada tingkat signifikasi 0,025. Selanjutnya, kita masuk ke materi yang kedua, yaitu uji sampel kecil untuk membandingkan dua rata-rata populasi. Asumsikan sampel independen dari distribusi normal dengan sigma 1 kuadrat sama dengan sigma 2 kuadrat. H0, mu 1 min mu 2 sama dengan D0. Maka HA untuk yang pertama, jika mu 1 min mu 2 lebih dari D0, maka alternatif sisi kanan. Jika mu 1 min mu 2 kurang dari D0, maka alternatif sisi kiri. Dan yang terakhir, jika mu 1 min mu 2 tidak sama dengan D0, maka alternatif dua sisi. Selanjutnya, statistik uji distribusi T. T sama dengan Y bar 1 min Y bar 2 dikurang mu 1 min mu 2 per SP dikali akar dari 1 per N1 ditambah 1 per N2. SP itu simpangan baku gabungan sama dengan Y bar 1 sama dengan Y bar 1 dikurang Y bar 2 dikurang D0 per SP dikali akar dari 1 per N1 ditambah 1 per N2, di mana SP kuadrat sama dengan N1 min 1 dikali S1 kuadrat ditambah N2 min 1 dikali S2 kuadrat per N1 ditambah N2 dikurang 2. Selanjutnya, untuk daerah penolakannya. Jika T lebih dari T alfa, maka daerah penolakan sisi kanan. Jika T kurang dari min T alfa, maka daerah penolakan sisi kiri. Dan yang terakhir, jika nilai mutlak T lebih dari T alfa per 2, maka daerah penolakan dua sisi, di mana PT lebih dari T alfa sama dengan alfa dan derajat bebas P sama dengan N1 ditambah N2 dikurang 2. Kita dapat melihat pada tabel 5 lampiran 3. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal 10.14. Contoh 8.12 memberikan data tentang lamanya waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan prosedur perakitan menggunakan masing-masing dari dua metode pelatihan yang berbeda. Data sampel seperti yang ditunjukkan pada tabel 10.3. Apakah ada bukti yang cukup untuk menunjukkan perbedaan waktu perakitan rata-rata yang sebenarnya bagi mereka yang terlatih menggunakan kedua metode tersebut? Uji pada tingkat signifikasi 0,05. Dari tabel ini dapat diketahui prosedur standar N1 sama dengan 9. Y bar 1 sama dengan 35,22 detik. Dan sigma I sama dengan 1 sampai 9, Y1I dikurang Y bar 1 dikuadratkan sama dengan
195,56. Dan untuk prosedur baru diketahui N2 sama dengan 9, Y bar 2 sama dengan 31,56 detik, dan sigma I sama dengan 1 sampai 9, Y2I dikurang Y bar 2 dikuadratkan sama dengan 160,22. Selanjutnya solusinya sebagai berikut. Kita akan menguji H0 μ1 min μ2 sama dengan 0 terhadap alternatif HA μ1 min μ2 tidak sama dengan 0. Akibatnya, kita harus menggunakan uji dua sisi. Statistik uji. T sama dengan Y bar 1 min Y bar 2 dikurang D0 per SP dikali akar dari 1 per N ditambah 1 per N2. Maaf, SP dikali akar dari 1 per N1 ditambah 1 per N2. Dengan DO sama dengan D0 sama dengan 0 dan daerah penolakan untuk alfa sama dengan 0,5, yaitu nilai mutlak T lebih dari T alfa per 2, seperti yang diketahui bahwa alfanya sama dengan 0,5. Maka dapat kita peroleh T 0,025. Dalam hal ini, T 0,025 sama dengan 2,120. Kita bisa lihat pada tabel yang ini, karena T didasarkan pada N1 ditambah N2 dikurang 2, sama dengan 9 ditambah 9 dikurang 2, sama dengan 16 DF. Nih, kita lihat ya di tabel ini, DF-nya yaitu 16, dan T-nya itu 0,025. Nah, maka diperoleh T 0,025 sama dengan 2,120. Selanjutnya, nilai statistik uji yang diamati ditemukan dengan menghitung terlebih dahulu. SP sama dengan akar dari S kuadrat P. Seperti yang kita ketahui sebelumnya dari permasalahan tersebut, maka dapat kita peroleh akar dari 195,56 ditambah 160,22 per 9 ditambah 9 dikurang 2, sama dengan akar dari 22,24, sama dengan 4,716. Kemudian, T sama dengan Y bar 1 dikurang Y bar 2 per SP dikali akar dari 1 per N1 ditambah 1 per N2. Kenapa pada rumus ini tidak ditulis dikurang D0? Karena pada permasalahan ini diketahui bahwa D0-nya sama dengan 0. Maka langsung saja kita gunakan seperti ini. Kita dapat tulis seperti ini. Sama dengan 35,22 dikurang 31,56 per 4,716 dikali akar 1 per 9 ditambah 1 per 9 sama dengan 1. Nilai ini tidak termasuk dalam daerah penolakan nilai mutlak T lebih dari 2,120. Karenanya, hipotesis 0 tidak ditolak. Tidak ada cukup bukti untuk menunjukkan perbedaan dalam waktu perakitan mean untuk dua periode pelatihan pada tingkat signifikasi alfa sama dengan 0,05. Perhatikan bahwa sejalan dengan komentar bagian 10.7, kami belum menerima H0 μ1 min μ2 sama dengan 0. Sebaliknya, kami telah menyatakan bahwa kami tidak memiliki cukup bukti untuk menolak H0 dan untuk menerima alternatif
H alfa mu1 dikurang mu2 tidak sama dengan 0. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan pada penjelasan kali ini. Maaf apabila terjadi kekeliruan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.